Perhatian publik kembali tersedot ke Ormas Madura Asli atau MADAS setelah beredar video pernyataan salah satu anggotanya yang menjanjikan 10 rumah dan 1 karung emas untuk Nenek Elina Wijayanti. Ucapan tersebut muncul di tengah ramainya hujatan netizen yang budiman setelah kasus pembongkaran rumah sang nenek. Dalam video viral itu, Nurul Huda yang dikenal sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen MADAS menyampaikan janji bernilai fantastis sebagai tantangan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pernyataan emosional tersebut dengan cepat menyulut reaksi publik dan memunculkan berbagai tafsir, mulai dari simpati hingga tudingan pencitraan berlebihan. Menanggapi kegaduhan itu, Nurul Huda menjelaskan bahwa ucapannya dilatar belakangi luapan emosi akibat stigma negatif yang terus diarahkan kepada MADAS dan masyarakat Madura. Ia menyebut pernyataan tersebut bukan janji institusional, melainkan reaksi spontan atas tekanan opini publik. Klarifikasi diperkuat oleh Ketua Umum DPP MADAS Sedarah, Mohanak Taufik, yang menegaskan bahwa pernyataan tersebut murni bersifat pribadi dan tidak mewakili sikap resmi organisasi. Pihak MADAS menyatakan akan menjadikan polemik ini sebagai bahan evaluasi internal, sembari mengajak masyarakat lebih bijak melakukan klarifikasi sebelum menarik kesimpulan terhadap sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan malam hari ini kami menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan proses penanganan kepolisian terkait kasus pengrusakan dan penyeretan ibu nenek yang berusia 80 tahun yang ditangani Polda Jawa Timur. Sampai detik ini sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 8 orang. Terakhir tadi sore, Polda Jawa Timur menangkap, apapun alasannya lah, yang penting Bapak Samuel sudah dibawa ke Polda Jawa Timur. Dan Bapak Saudara Yasin tadi sudah menyerahkan diri ke Polsek Wonokromo, kalau nggak salah, kemudian dibawa ke Polda Jawa Timur. Alhamdulillah, tidak menutup kemungkinan akan banyak yang akan dipanggil diminta keterangan oleh Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan Polda Jawa Timur dalam penanganan ini lebih profesional, tidak mengedepankan karena opini, namun mengedepankan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Harapan kami hukum ditegakkan terkait kasus ini dan kasus-kasus yang lain. Kami berharap semua yang berkaitan dengan kejadian ini dipanggil ke Polda Jawa Timur untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya. Menyangkut tuduhan yang dilontarkan oleh beberapa media bahwa pelaku merupakan ormas MADAS, saya sampaikan di tempat ini, sampai detik ini Ketua Umum kita tidak diperiksa dan tidak pernah diperiksa atau dilakukan pemeriksaan oleh Polda Jawa Timur. Kami berharap Polda Jawa Timur profesional dalam penanganan kasus ini, karena ini merupakan sorotan publik. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan semangat terhadap tegaknya keadilan terkait kasus ini, karena ini menyangkut nama baik MADAS itu sendiri. Baik disukai atau tidak disukai, tentunya kami tidak terlalu memperhitungkan itu. Namun dampak daripada kasus ini sangat berat bagi kami, khususnya warga Madura, terutamanya kepada MADAS. Karena dengan adanya kasus ini dan dampak dari kasus ini, seluruh masyarakat Madura, baik yang ada di perantauan ataupun yang ada di manapun, dia merasa terpojok dan merasa tersisih. Oleh karena itu, kepada seluruh netizen, saya berharap untuk lebih berhati-hati berkomunikasi dalam dunia media sosial. Dan terkhusus kepada yang sepost saja, saya beda ematura kuliah atas nama pembina MADAS, memohon maaf seberibu-ribu maaf atas dampak
yang didapatkan dari adanya kasus ini. Tidak ada niat hati kami untuk membuat Resepol saja merasa tersisih dan merasa minder di tengah-tengah masyarakat atas hujatan-hujatan, banyaknya hujat-hujatan yang diberikan kepada netizen, kepada orang-orang Madura. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Cak Soleh Abdijaya yang sudah memberikan kritikan yang pedas terhadap kami, terhadap opini-opini yang berkembang ataupun stigma-stigma yang kami keluarkan. Tak lebih dan tak bukan, itu hanya bentuk meluapkan emosi kami terhadap tuduhan-tuduhan yang terus-terusan menyerang kami dan seluruh warga Madura. Sekali lagi, saya atas nama pribadi dan atas nama pembina Madas mengucapkan mohon maaf, beribu maaf kepada seluruh masyarakat Madura. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kejadian ini kita bisa lebih berhati-hati dan berbenah. Yang kami sesalkan adalah ini merupakan suatu penggiringan opini di mana kami tidak berbuat tapi kami dituduh berbuat. Namun konotasi yang dibangun di tengah-tengah masyarakat Surabaya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwa Madura merupakan Madas dan Madas merupakan Madura. Padahal itu belum tentu. Karena Madura belum tentu Madas, adapun Madas 90% isinya orang Madas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, setelah Samuel sama Yasin ketangkap, sekarang yang ramenya adalah membuli si pengurus Madas yang sempat menantang supaya bisa menjawab pertanyaannya. Dia akan membangunkan 10 rumah dan memberikan 1 karung emas ya. Kalau nggak salah sih 10 karung juga ya katanya. Nah, tapi ini nanti aku akan buat video terakhir supaya semuanya itu sejalan ya. Supaya juga kita meluruskan informasi-informasi yang kurang ter-highlight dari kasus ini. Saya yang pertama ya, Madas iki mewakili wong Madura gak sih sakjane? Serius takon aku. Soalnya aku akeh koncon karo wong Madura, iku santai, gak arogan, enak dijak guyon, gak atos lah ini. Atos-atosan sakjane ate dadi organisasi apa dadi buk. Terus sing keloro ngene Pak Le, yo. Sakjane iki yo cek wong-wong percaya yo, sampe nanti nganteni 10 rumah dan juga 1 karung emas. Iku minimal gantian sih HP-mu, soalnya jujur buruk iku Pak yo. Kayak sampean iki syuting gawe kamera HP apa gawe kamera atret iku. Ambek minimal ndek jero supercar ya, cek wong-wong percaya. Lah sampean iki ndek jero ndi iku? Agia ta iku. Menisan ono orderan nang Juanda ta. Oke bos, pembina Madas terkait dengan permasalahan itu untuk statementmu terserah, bebas bos pembina Madas. Saya cuma menyimak dari awal terkait dengan konteks permasalahan ini ya bos ya. Saya dari Jawa Tengah. Apapun masalahnya, apapun statementmu, jangan sombong. Kalau memang kamu kaya raya, uangnya banyak, kesombonganmu itu dibuktikan, baru saya akui jempol. Kalau cuma ngomong, saya pun bisa beli kereta api sekalian. Ya Allah, gue mau udah ngomong sama teman-teman gue lagi, mau nonton ke Surabaya, ya kan? Mau nonton ini loh, yang mau ngasih emas 1 karung. Gimana model emas 1 karung itu? Kok nggak ada kabar ya? Apalagi mau dibangunkan rumah 10 unit. Ini kan keajaiban dunia, bener nggak sih? Ini harus dipiralkan. Ini langka loh. Seumur umur aku belum pernah lihat emas 1 karung. Demi Allah Rasulullah belum pernah. Tapi kok ini orang yang udah cuap-cuap kok malah menghilang? Kemana ya orangnya ya? Apalagi mempersiapkan atau gimana nih? Ini sih kalau misalkan gak terlaksana, malu sih sedunia ini mah.
ya. Malu banget, apa orang yang nggak tahu malu? Menurut kalian gimana netizen? Komentar ya.